Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak selalu berdoa mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa meneruskan perjuangan Rasulullah SAW dalam menuntut ilmu, memperdalam agama, menuju ridha Allah. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari Al-Quran dan hadis bab yang ketiga untuk kelas 7 ini, yaitu sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Di bab ini ada dua pokok bahasan. Yang pertama kita akan mempelajari surat Al-Lail ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Dan di pokok bahasan berikutnya kita akan pelajari hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Baiklah anak-anak, sebelum kita pelajari lebih lanjut pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah selalu bukakan hati dan pikiran kita untuk menerima petunjuk dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa ba'du, baik anak-anak, mari kita bahas materi kita pada hari ini. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi dari Quran Hadis kelas 7, yaitu bab yang ketiga tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Ini merupakan materi dari mata pelajaran Quran Hadis kelas 7 bab yang ketiga di Madrasah Sanaiwa Negeri 1 Surabaya. Baiklah anak-anak, kompetensi inti dari materi ini adalah sebagai berikut. Kemudian kompetensi dasar dari materi ini adalah sebagai berikut. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang pemurah dan membenci orang yang kikir. Menjalankan sikap peduli kepada masyarakat, menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1-7 dan hadis-hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Kemudian anak-anak ataupun siswa diharapkan dapat mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Lail dari ayat 1-7 dan juga mendemonstrasikan hafalan hadis-hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, kemudian menyimpulkan kandungan Quran surat Al-Lail dan juga hadis-hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang fenomena sosial dan menyajikannya secara lisan dan tulisan. Baik anak-anak, untuk pokok bahasan yang pertama yang akan kita pelajari adalah Quran surat Al-Lail, surat yang ke-92, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadh dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Terjemahan surat Al-Lail ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Wal-laili idza yaghsha,
demi malam apabila menutupi cahaya siang. Kita perhatikan gambarnya untuk bisa kita ingat. Kemudian ayat yang kedua, wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang. Ayat yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ayat yang keempat, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Ayat berikutnya, ayat yang kelima, fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Kita perhatikan, adapun orang yang memberikan hartanya, orang yang bertakwa, membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni surga, maka kelak, kata Allah, kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Anak-anakku, tafsir surat Al-Lail ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh adalah sebagai berikut. Demi malam apabila menutupi, maksudnya adalah menutupi semua yang ada di langit dan di bumi dengan kegelapannya. Demi siang apabila terang benderang, maksudnya menampilkan dirinya. Lafaz idza yang ada pada dua tempat di atas, idza yaghsha dan idza tajalla, hanya menunjukkan makna dzaraf zaman atau keterangan waktu saja. Amilnya adalah fi'il qasam atau kata kerja yang menggunakan huruf sumpah, waw. Dan apa? Wama dari lafaz ma memiliki arti man atau siapa, yakni manusia. Maksudnya adalah manusia telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Di sini yang diciptakan adalah Nabiullah Adam alaihissalam, manusia pertama, Sayyidah Hawa berikutnya, termasuk juga dengan semua laki-laki dan perempuan lainnya hingga saat ini. Sesungguhnya usaha kalian, inna sa'yakum, berarti memang berbeda-beda. Bekerja untuk akhirat, berharap surga dengan jalan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang berbuat kemaksiatan yang sebenarnya mengarahkan langkah mereka sendiri ke neraka. Tafsir di ayat berikutnya, ayat yang ke-5, 6, dan 7, adapun orang-orang yang memberikan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia bertakwa, maksudnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membenarkan perkara yang baik, maksudnya adalah orang-orang yang berinfak di jalan Allah tadi didasarkan pada ketakwaan kepada Allah, yakni melakukan segala kebaikan karena Allah, sebagai cerminan ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tafsir yang ketujuh, ayat yang ketujuh, maka kelak kami akan menyiapkan baginya tempat yang indah, yaitu surga. Dapat kita simpulkan bahwa isi kandungan surat Al-Lail ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh adalah usaha manusia berlain-lainan. Karena itu balasannya pun akan berlainan pula.
Orang yang suka berderma, bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang baik, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan yang akan membawanya kepada kebahagiaan di akhirat. Tetapi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan, maka dia akan mengalami kesengsaraan di akhirat. Harta benda tidak akan memberikan manfaat padanya. Orang yang bakhil merasa dirinya cukup dan akan selalu mendustakan adanya pahala yang baik. Itu adalah isi kandungan surat Al-Lail ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Baik anak-anak, demikian bacaan surat Al-Lail ayat 1 sampai 7, terjemahan surat Al-Lail 1 sampai 7, dan juga tafsiran dari ayat 1 sampai 7 hingga isi kandungan yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Di akhir, kalian Bapak beri tugas untuk menulis surat Al-Lail ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 beserta dengan terjemahannya. Kalian juga harus menulis kandungan makna yang terdapat di surat Al-Lail dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kirimkan tugas kalian ke e-learning di KI 3. Bapak tunggu dan terima kasih. Anak-anak, kita lanjutkan pada subbab ataupun pokok bahasan berikutnya di bab ini, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang sifat pemurah dan menghindari sifat kikir. Ini adalah subbab yang kedua di bab yang ketiga ini. Baik anak-anak, bunyi dari hadis tersebut adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu. Rawahu Muslim wa ghairuh. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada sesama saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2588 dan imam-imam lainnya. Kita lihat ada gambar orang sedekah, kita lihat ada orang yang memberikan maaf, dan kita lihat ada tawadhu atau merendahkan diri karena Allah. Anak-anakku, makna yang terkandung di dalam hadis ini adalah tidak berkurangnya harta dengan sedekah, berarti dengan tambahan keberkahan yang Allah Ta'ala jadikan pada harta dan terhindarnya harta dari hal-hal yang akan merusaknya di dunia, juga dengan didapatkannya pahala dan tambahan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Meskipun harta tersebut berkurang secara kasat mata. Sedangkan bertambahnya kemuliaan orang yang pemaaf di dunia, maksudnya adalah dengan dia dimuliakan dan diagungkan di hati manusia karena sifatnya yang mudah memaafkan orang lain. Sedangkan di akhirat dengan besarnya ganjaran pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat orang yang bersedekah
Dan kita lihat orang yang memberikan maaf. Makna berikutnya, arti dari memaafkan adalah memaafkan perbuatan salah dan tidak menghukumnya. Asal maknanya secara bahasa, arti memaafkan itu adalah menghapus dan menghilangkan. Merendahkan diri karena Allah adalah merendahkan diri dari kedudukan yang semestinya pantas bagi dirinya. Namun, dia bertujuan untuk menghilangkan sifat ujub, sombong, sifat bangga terhadap diri sendiri dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk kepentingan duniawi. Kita lihat bagaimana kita bisa merendahkan hati kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak, di akhir dari pelajaran ini Bapak berikan tugas pada kalian, yaitu tugas tentang hadis sifat pemurah. Yang pertama, tulislah hadis tentang sifat pemurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an beserta terjemahnya. Tugas yang kedua dari Bapak adalah tulislah dan ceritakan kembali makna yang terkandung dalam hadis sifat pemurah tersebut. Kirim ke Facebook boleh, ke Instagram pun boleh, atau langsung ke e-learning kalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian anak-anak apa yang sudah kita pelajari bersama tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir, baik dari Al-Quran surat Al-Lail ayat 1-7 dan juga hadis Rasulullah SAW. Di akhir, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Akhirnya, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.